Yo, balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, kemudian Bitcoin Dominance, dan juga Zilliqa. Jadi kemarin ada yang request untuk dibahas Zilliqa. So hari ini itu pembahasannya. Kemarin juga udah dibahas untuk ke Bitcoin dan juga Shiba Inu ya teman-teman. Kemudian juga disusul dengan beberapa altcoin lainnya. Jadi ya, selamat di hari weekend ya, berhari weekend buat teman-teman sekalian ya. Enjoy your weekend. Dan selamat hari Sabtu juga, by the way. Oke, so ya, jadi kita bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya ya. Jadi memang secara daily pun dia nggak kemana-mana ya range-nya itu. Kalau secara overall kita lihat itu range bagian bawah itu 26.600-an dan bagian atas itu 28.900-an dolar ya. Jadi so far dia cuman bermain di range kisaran sini aja ya dalam beberapa hari terakhir nih untuk si Bitcoin ya secara daily time frame ya, kalau kita lihat secara clear. Yang menarik adalah ketika memang kita kemarin tuh lihat di sini adanya beberapa kali rejection sebentar. Nah ya, di sini ada rejection, cuman ini mantul lagi ya. Sebentar, sebentar guys ya, ini tadi salah. Oke. Di sini ada rejection ya, bahkan ini drop, mantul lagi ya, reject lagi, drop lagi. Di sini yang menarik adalah adanya reaksi kembali dari buyer sehingga harganya ngangkat lumayan naik, teman-teman. Kemudian ini drop, naik lagi ya, posisi sekarang ini tersideways. Ya, jadi kita bisa lihat dari momentum yang terakhirnya ya di sini. Ini udah drop tapi naiknya pun lebih signifikan ketimbang waktu dia penurunan pada 27 Maret. Ya, kemudian berangsur-angsur sekarang mengalami kenaikannya. Jadi simpelnya seperti ini. Ini drop ya. Kemudian ini naiknya itu jauh lebih, bisa dibilang jauh lebih impulsif. Kemudian di sini adanya retracement dan ini mungkin bisa ngelit untuk si Bitcoin ngejar next target di sekitar 30.000 dolar di kisaran area sini. Ya, jadi di sini drop, naik, kemudian koreksi untuk retest, bisa aja untuk melanjutkan penguatannya bahkan ngetes ke next area target di 30.000 dolar. Jadi mungkin itu yang saya pribadi lihat ya untuk kondisi saat ini. Karena yang menarik adalah pada pergerakan 30 Maret ini closing candle-nya kan merah ya, disusul dengan tail candle cukup panjang di atas ini kan sampai 29.100-an dolar. Tapi next candle yang menarik adalah ketika drop, dia nggak drop lebih bawah lagi atau bahkan ngetes di EMA 21. Dia cuma sampai 27.500-an, kemudian bikin tail candle cukup panjang secara daily dan tadi itu closingnya hari ini 28.460-an dolar, sekitar area situ closing candle. Jadi memang kita bisa lihat koreksi yang ada pun bisa aja hanya sekedar clear namanya higher low ya, ataupun cuman sekedar retest untuk bisa lanjut naik lagi secara daily time frame ya. Jadi ya ini bisa dipantau dulu nih, mungkin karena Sabtu Minggu pergerakannya pun mungkin cenderung sideways, dan ya penentunya adalah di minggu depan ya. Kita masuki Senin Selasa, dimana juga hari ini adalah awal bulan April gitu ya. Jadi hopefully mungkin di awal bulan ini Bitcoin masih dikasih tren positif untuk one push again ya, ngejar next target ke 30.000 dolar. Ya, meanwhile yang sangat disayangkan altcoinnya banyak yang masih harganya di situ-situ aja ya. Nanti coba akan dibahas. Nah, ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Jadi ini adalah outlook kemarin ya, di video kemarin juga sudah saya sampaikan secara time frame 1 jam. Key levelnya itu adalah di box merah ini. Ini di sekitar 28.000 sampai 28.078 dolar lah. Ini menjadi key level untuk si Bitcoin secara time frame khususnya 1 jam ya. Jadi pemantulan yang ada di sini kemarin tuh kan kita bisa lihat ya, ini cenderung terbatas. Kemudian memang di sini ada proyeksi teman-teman, dua area. Either dia dari sini kena reject, retest untuk lanjut turun, atau ya di area yang warna kuning ini akan coba saya ganti jadi warna biru aja deh. Nah, warna biru teman-teman. Di sini dia mampu reclaim, retest untuk lanjut naik lagi, retest untuk lanjut naik lagi, ngejar bahkan ke next area ini. Tuh, ya. Ini di sekitar 28.700-an sampai 28.800-an dolar, dan ini udah kecil. Yang pertama memang kalau kita pantau dari time frame lebih kecil 15 menitnya, ya di sini lebih jelas ya. Yang pertama adalah dari area sini ya, sama seperti yang proyeksi warna biru ini. Kita bisa lihat di sini pergerakannya dia udah mampu naik, and then retest nih di sini ya, retest ya, di sini retest set, kemudian melanjutkan penguatannya bahkan sampai ke next area target yang kemarin juga sudah kita sama-sama ataupun saya sampaikan di video Bitcoin kemarin ya. Jadi untuk posisi si Bitcoin sekarang ya, ini adalah area yang sangat-sangat wajar, dimana area ini menjadi target video kemarin ya. Kita bisa lihat beberapa kali ini kena reject cukup kenceng. Ini 1, 2,
ya, kemudian di sini 345 ya kena reject, dan ini rejection yang posisi sekarang pun ya ini tidak ataupun belum kita lihat sepowerful rejection pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya. Ini red candle, ini yang pertama, kemudian ini red candle kedua, ini juga beberapa kali percobaan drop lagi lumayan signifikan, bahkan sampai 27.500-an lagi koreksinya. Sekarang kita bisa lihat ini penguatan yang ada ketika dia drop ya. Ini naik ya. Kemudian di sini cenderung tersideways. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, kemudian dia break dari range ya ini possible untuk mengejar bahkan $30.000 minimal, ataupun catatannya adalah area ini harus mampu dipertahankan. Ini akan coba saya ganti dengan warna hijau. Nah di sini ya, kenapa di kisaran situ harus mampu dipertahankan? Yang pertama adalah sebentar, area ini sebelumnya ini berfungsi ya menjadi area support and resistance. Pada pergerakan terakhir juga ini berfungsi tuh menjadi support and resistance. Ketika mampu di break seperti ini ya, ini become support lagi. Jadi hopefully di sini pun dia masih mampu bertahan untuk lanjut naik. At least dia create yang namanya higher low teman-teman, dari lowest atau swing low terakhirnya pada pergerakan Bitcoin sebelumnya lah ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya, ini akan coba saya hapus karena kebanyakan. Bagian bawah ini dari swing low ya ke swing high-nya dia, dan ya kita bisa lihat ya mendapati beberapa gold ratio seperti biasa. Dan di area box warna biru hijau ini, di hijau ini di antara retracement 0,5 sampai 0,3 nya itu di sekitar 28.100-an sampai 28.300-an dolar. Jadi ini memang kita bisa lihat ya adanya confluence of support dari zonasi dan juga dari bantuan kakek Fibo, dan hopefully si Bitcoin masih mampu bertahan di sini untuk lanjut naik lagi. Nah mungkin kalau misalkan kita atau teman-teman melihat weekend biasanya nggak terlalu volatile ya, untuk breakout dari area sini benar-benar true breakout ya mungkin chance-nya itu lebih kecil. Kalau misalkan terjadi di weekend, mungkin kita bisa melihat di hari Senin Selasanya nanti ya, setelah weekend ini berakhir atau setelah minggu ini berakhir gitu ya. Jadi ini untuk area pantauannya ya, balik lagi karena movement terakhirnya pun ketika dia drop dan naiknya itu lebih powerful yang naik, dan sekarang pun dia cuma tersideways aja, belum adanya tekanan seller yang lebih signifikan, dan ya probabilitasnya mungkin dia untuk mengejar bahkan sampai $30.000 untuk next stepnya lagi. Ya ini palingan untuk si Bitcoinnya. Next ini untuk Bitcoin dominance. Jadi sayang banget ya dominasi Bitcoin itu masih stay strong, makanya ya dalam tanda kutip lah ya, mayoritas altcoinnya itu masih harganya di situ-situ aja ya. Cuman memang beberapa altcoin disorong juga ya, naik juga gitu ya. Cuman secara overall kebanyakan altcoin itu bergeraknya masih di range situ-situ aja. Ini kita bisa lihat juga sekarang untuk Bitcoin dominance itu, atau dominasi Bitcoin itu lagi ngevisit ya ke area strong resistance secara daily time frame nih. Sekarang lagi di visit lagi sama si Bitcoin dominance ini. Kita bisa lihat pergerakan beberapa saat lalu pun ini kena reject strong dari kisaran situ. Jadi hopefully ya nanti untuk si Bitcoin dominance nya ketika memang dia ini kan posisi lagi visit nih ya. Di sini dia naik doang, cuman sekedar bikin jarum aja bisa ya teman-teman, untuk mungkin akhirnya terdecline atau bahkan ngetes lagi nih ke EMA 21 secara daily time frame. Karena kita bisa lihat dia juga udah overextend dan belum ngevisit lagi nih terhadap EMA 21. Sama kurang lebih seperti ini kejadian yang di sini teman-teman. Kita bisa lihat ya. Di sini memang dia belum nyentuh lagi terhadap EMA 21-nya, kemudian dia lanjut naik lagi ke area strong resistance di box putih atas ini. Dan akhirnya di sini masuk ataupun ya reject lumayan kenceng. Bahkan jebolin gitu ya. Palingan yang mungkin terjadi seperti inilah kurang lebihnya. Ya kan, kalau misalkan ini yang terjadi ya, maka untuk altcoinnya akan lebih bebas lagi ya bergeraknya atau naiknya dan lain sebagainya lah ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau. Tapi kalau misalkan bad newsnya adalah untuk si Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin akhirnya dia mampu break nih dari range 47,74 sampai 48,9% ini. Ini untuk bad scenario nya dia mampu break ya, kemudian di sini retestnya cuman terbatas seperti ini, terbata-bata gitulah untuk lanjut naik lagi. Mah kalau misalkan ini yang terjadi ya ini bad news, really bad news lah untuk altcoin ya. Jadi palingan ini menjadi area krusial untuk Bitcoin dominance ya, khususnya juga pada pergerakan altcoin. Next ini untuk ZIL. Jadi ZIL secara daily time frame ya terakhir kali memang di sini dia udah mampu break ya di sini. Coba saya tandain dulu dengan garis warna merah, bagian sini juga warna merah ya. Ini kita bisa lihat juga bermain di dalam sebuah channel ataupun sebuah big volley wedge secara daily time frame.
Nah, di sini dia udah mampu break ya. Waktu itu saya udah sempat bahas juga. Di sini udah mampu break. Cuman kenaikannya pun ini jauh-jauh lebih terbatas. Kita bisa lihat ya, kenaikannya pun ini korektif banget, hanya bergerak di dalam range channel ini. Ya, kita bisa lihat ini secara daily loh. Ini semenjak 11 Januari, bahkan terakhir kali itu sampai 20 Maret. Dia cuman di sini-sini aja. Naiknya itu cenderung perlahan banget ya, korektif banget. Dan akhirnya dia kereject di sini ya. Kereject di bagian atau trendline resistance atas dari channel ini, plus juga dari zona sini. Yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan di sini beberapa kali kena rejection ya, dan ya berfungsi menjadi area support juga pada pergerakan silika sebelumnya. Ini di sekitar 0,03692 sampai 0,03845 dolar. Dia ngetes masuk ke kisaran situ, kemudian closingnya masih di bawah dari si trendline resistance channel ini. And then dia berangsur, dia mengalami ataupun melanjutkan penurunan ya, kurang lebihnya seperti garis warna putih nih ya, garis warna putih yang sudah sempat saya gambarkan. Dia reject dari atas itu. Nah, yang menariknya adalah memang kemarin itu ekspektasi saya kemarin ketika dia kena reject ya, ini menjadi area target pertama. Ya, ini di sekitar 0,02617 sampai 0,02758 dolar. Ya, di kisaran sini. Karena kita bisa lihat juga dipantau pada pergerakan-pergerakannya ketika dia break tapi korektif ya. Di sini masih mampu ketahan nih beberapa kali pergerakan si Zilliqa. Nah, memang dia ketika ngetes itu di sini ada ataupun kita bisa lihat ya, small rebound ya di sini. Nah, di sini ketika dia drop di sini tuh, kita bisa, teman-teman juga bisa lihat ya, dia bikin tail candle secara daily, berarti kan ada small rebound dari kisaran situ. Tapi akhirnya seller itu masih lebih dominan, akhirnya harga drop lagi. Bahkan di area bawah ini pun sempat di drop, teman-teman ya. Kita bisa bilang juga ini false break, fake out. And then harga dari sini mantul signifikan lagi. Cuman yang menarik adalah ketika memang kita melihat pada pergerakan Zilliqa ini ya, dia dropnya ini jauh lebih signifikan sebentar. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ini dropnya itu signifikan banget, impulsif banget ya. Meanwhile untuk Zilliqa ketika dia mantul di sini ya, kita bisa lihat ya momentumnya jauh lebih strong untuk seller ketimbang buyersnya. And then setelah dia mantul pun jauh lebih korektif lagi, dia bergerak di dalam sebuah ini sebuah channel juga bisa ya, teman-teman, dari sini tuh. Bergerak di dalam sebuah channel, and then akhirnya posisinya sekarang ini udah mampu break dari channel ini. Ya, bisa dibilang juga sebagai bull flag pattern. Ini udah mampu break dari bull flag patternnya. Posisinya sekarang ini yang penting adalah dia akan visit di swing high terakhirnya dia di sini. Plus juga ada EMA 200 secara time frame daily. Jadi ini di sekitar 0,03 dolaran, sekitar area itu menjadi area krusial untuk si Zilliqa. Jadi kalau misalkan dari area sini mampu diklaim untuk lanjut naik ya, next target di sekitar box merah dan box putih ini. Di sekitar 0,03228 sampai 0,03416 dolar, dan bagian atasnya itu di sekitar 0,03687 sampai 0,03839 dolar. Nah, kalau misalkan kita lihat dari secara pattern pun untuk Zilliqa, jikalau memang dia sukses gitu ya untuk break lanjut naik lagi, melihat ya untuk next target ya, at least memang di antara dua area ini ya, menjadi area yang sangat-sangat ideal lah untuk dicapai sama si Zilliqa. Kita nggak ngomongin 0,05 dolar dan lain sebagainya. Ini dulu aja, dua area ini aja dulu ya, udah bagus banget untuk Zilliqa, karena tergolong kita bisa lihat penguatannya pun tidak terlalu signifikan ya ketimbang beberapa altcoin yang lainnya. Palingan itu yang perlu diperhatikan. Tapi ya kalau misalkan kita bisa ataupun teman-teman pantau nanti Zilliqa nggak mampu break dengan impulsif, di sini pun dia cuman ketahan gitu ya di EMA 200-nya ya, big possibility untuk dia bisa lanjut koreksi lagi atau bahkan ngetes lagi di swing low terakhirnya dia di sekitar area sini nih. Nah, di sini swing low terakhirnya secara daily time frame nih ya. Ini di sekitar 0,02512 dolar untuk Zilliqa. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk Zilliqa, Bitcoin, dan Bitcoin Dominance. Hopefully bisa terbantu dengan adanya video ini. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.